Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning, selamat pagi, teman-teman Python Mania. Ya, masih semangat kita. Hari ini kita lanjutkan khataman Python kita. Ini adalah ke-18, ya, episode ke-18. Baik, kita sekarang sudah menginjak ke bab 4, subnya sub 4.10. Ya, 4.10. Nah, kita di case tadi computing text. Ya, ini halamannya 108 dari 582. Yes, bismillah ya. Tetap istiqomah, tetap yakin kita akan selesaikan khataman Python kita. Baik, kita mulai. 4.10 case study computing taxes. The United States federal personal income tax is calculated based on filing status and taxable income. There are 4 filing status: single filers, married filing jointly, married filing separately, and head of household. The tax rates vary every year. Table 4.2 shows the rate for 2009. If you are, say, single with taxable income of $10,000, the first X 360 is taxed at 10%, and the other 1,060 650 yeah, is taxed at 15%. So your tax is 1,082.5 ya, 0.5. Jadi kalau kita artikan di situ adalah pajak penghasilan federal ya di United States di Amerika Serikat dihitung berdasarkan status pengajuan dan pendapatan kena pajak. Ada 4 status pengajuan. Yang pertama single filer, lajang, kemudian menikah mengajukan bersama, kemudian menikah mengajukan terpisah. Jadi dia mengajukannya bersama-sama ya. Menikah dan kepala rumah tangga, head of household ya. The tax rate vary every year dan tarif pajak bervariasi setiap tahunnya. Tabel 4.2 menunjukkan tarif untuk tahun 2009. Oke. Misalkan jika Anda lajang dengan pendapatan kena pajak sebesar $10.000, maka 8.350 pertama dikenai pajak 10%. Ya, dan 1.650 sisanya dikenai pajak 15%. Jadi pajak Anda adalah $1.082,5. Ya, jadi total kalau kita punya pendapatan 10.000. Tabel 4.2 seperti itu. Jadi ada perhitungan-perhitungannya. Kemudian kita lihat lanjut. You are write a program to compute personal tax. Your program should prompt the user to enter the filing status and taxable income and then compute the tax. Enter nil for single filer, 1 for married filing jointly, 2 for married filing separately, and 3 for head of household. Ya, Anda harus menulis sebuah program untuk menghitung pajak penghasilan pribadi. Program Anda ini meminta pengguna untuk memasukkan status pengajuan dan pendapatan kena pajak, lalu menghitung pajaknya. Masukkan 0 untuk yang lajang, masukkan 2, 1 untuk yang menikah mengajukan bersama, kemudian 2 untuk menikah tetapi mengajukan terpisah, dan 3 untuk kepala rumah tangga. Your program compute the tax for the taxable income based on filing status. The filing status can be determined using if statement outlined as follows. Ya. Program Anda menghitung pajak untuk pendapatan kena pajak berdasarkan status pengajuan. Status pengajuan dapat ditentukan menggunakan pernyataan if yang digariskan sebagai berikut. If statusnya sama dengan 0, elif status sama dengan 1, elif status sama dengan 2, sampai elif status sama dengan 3, dan terakhir else. Ya, ini kita menggunakan, ingat, if else, if elif else di sini ya. For each filing status there are 6 tax rate. Each rate is applied to a certain amount of taxable income. For example, of a taxable income $400,000 for single filer,
8,360 is taxed 10%. Sini adalah 33,950 sampai dikurangi 8,350 ya, itu add 15%. Kemudian ada 82,250 min 33,950 add 25%. Kemudian 171,550 dikurangi 82,250 itu 28%. 372,950 kurangi 171,550 itu adalah 33%. Dan 400.000 dikurangi 372,950 kena 35%. Jadi ini pajaknya itu berjenjang. Ya, pajaknya berjenjang. Baik. Untuk setiap pengajuan ada 6 tarif pajak. Setiap tarif diterapkan pada sejumlah tertentu dari pendapatan kena pajak. Misalkan dari pendapatan kena pajak sebesar $400.000. Misalkan Anda punya $400.000 untuk seorang single lajang. Ya, maka pertama jelas 8.350 itu dikenai pajak sebesar 10%. Kemudian yang kedua sisanya 33.950 dikurangi 8.350 itu nanti kena pajaknya 15%. Kemudian 82.250 dikurangi 33,950 itu pajaknya 25%. Sedangkan yang 171.550 dikurangi 82.250 ada pajak sebesar 28%. Sedangkan 372.950 min dikurangi 171.550 itu kena pajak 33%. Dan yang terakhir 400.000 dikurangi 372,950 itu kena 35%. Jadi pembagian dari $400.000 itu dibagi-bagi ada 6 rates ya, ada 6 tarif. Maka dibagi-bagi di situ. Baik. Listing 4.7 give the solution to compute taxes for single filer. The complete solution is left as program exercise 4.13 at the end of this chapter. Baik, listing 4.7 compute tax.py. Baik, ini jelas seperti ini ya. Input size, jadi dia mengimport size ya, kemudian status eval. Ini pilih dulu 0 untuk lajang, 1 untuk menikah untuk bersama-sama, 2 menikah tapi berpisah, head 3 kepala rumah tangga ya, maka suruh masukkan dulu 0 sampai 3 ini. Kemudian memberikan variabel income yang mana inputnya berapa ya, maka pajaknya pertama adalah 0. If status jika 0 ya, maka langsung jika statusnya sama dengan 0 artinya mesti di sini statusnya itu single ya, single 0 kan single jadi kan maka ini pecah ini. Jika income-nya kurang 8.350 maka dikena taksnya 10%. Kemudian dikurangi lagi kenanya 15%, dikurangi lagi 25%, dikurangi lagi kena 28%, dikurangi lagi kena 33%, habis nanti kurangi lagi kena 35% yang terakhir ya. Maka inilah alif status jika 1 maka left exercise. Jadi tinggalkan dulu latihan ini. Jadi hanya untuk yang lajang saja. Jika nanti dia milih 2, 3 maka ya nanti ini di akhir ya. Oke. Kemudian menampilkan tax is pajaknya adalah total berapa. Baik. Contohnya di sini adalah pilih 0 kemudian masukkan 400.000 maka taxnya ketemu $117.683 ya. Kita lihat dulu aja. Oke, kita jalankan. Kita milih yang 0 lajang, kemudian uangnya 400.000. Oke, maka uangnya $117.683,5. Oke. Ya, maka kita lihat sekarang the program receive the filing status and taxable income, the multiple alternative if statement line berapa itu? 15, 34, 36, 30x and 14, 40 ya. Check the filing status and compute the tax based on the filing status ya. Maka jelas di sini ya program itu menerima data dulu pengajuan, status pengajuan ya. Jadi menghitung pajak penghasilan berdasarkan status pengajuan dan pendapatan kena pajak taxable income. Maka pernyataan if else berganda baris 15, 34, 36, 38 dan 40 itu memeriksa status pengajuan dan menghitung pajak berdasarkan status pengajuan tersebut. Sys.exit
exit line 42 is defined in the sys module. Invoking this function terminate the program. Jadi sys.exist pada baris 42 didefinisikan dalam modul sys. Memanggil fungsi ini akan menghentikan program. To test a program, you need to provide input that cover all cases. For this program, your input should cover all status. Nail 1, 2, 3. Yeah, for each status, test the text for each of the 6 bracket. So there are a total 24 cases. Untuk menguji program, Anda perlu menyediakan input yang mencakup semua kasus. Untuk program ini, input Anda harus mencakup semua status, yaitu 0, 1, 2, 3. Untuk setiap status, uji pajak untuk masing-masing dari 6 tingkatan. Jadi total, kalau 6 kalikan 4, ya 24 kasus. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke logical operator 4.11. Operator logika. Sometimes a combination of several conditions determines whether a statement is executed. You can use logical operators to combine this condition to form a compound expression. Ya, kadang-kadang kombinasi dari beberapa kondisi menentukan apakah suatu pernyataan dijalankan. Anda dapat menggunakan operator logika untuk menggabungkan kondisi ini untuk membentuk ekspresi gabungan, a compound expression. Logical operator also known as Boolean operator. Ya, Boolean operators operate on Boolean value to create a new Boolean value. Table 4.3 lists the Boolean operator. Table 4.4 define the not operator, which negates true to false and false to true. Table 4.5 define the AND operator. The AND of two Boolean operator is true if and only if both operand are true. Table 4.6 define the OR operator. The OR of two Boolean operator is true if at least one of the operand is true. Baik. Tabel 4.3 mencantumkan operator Boolean. Tabel 4.4 mendefinisikan operator not yang meniadakan true menjadi false dan false menjadi true. Nah, diganti aja ya negasinya. Tabel 4.5 mendefinisikan operator AND. Hasilnya AND dari dua operan Boolean adalah true jika dan hanya jika kedua operannya adalah true. Ya. Sedangkan tabel 4.6 mendefinisikan operator OR. Ya, operator OR. Yang mana hasil OR dari dua operator Boolean adalah true jika setidaknya salah satu operan bernilai true. Oke, sudah lanjut. The program in listing 4.8 checks whether a number is divisible by 2 and 3, by 2 or 3, and by 2 or 3 but not both. Baik, program di listing 4.8 memeriksa apakah suatu bilangan habis dibagi 2 dan 3, dibagi 2 atau 3, dan dibagi 2 atau 3, tetapi tidak keduanya. Ya. Oke, di situ contohnya adalah 18, kemudian 15. Ya, kita akan lihat. Yang pertama adalah berapa tadi? Dia minta 18 contohnya. Oke, maka 18 itu divisible dibagi oleh 2 dan 3. 8 is divisible by 2 or 3. Jadi dua-duanya ya. Jadi 18 itu bisa dibagi 2, bagi 3, atau 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang berikutnya ini berapa ini? 15. Bagaimana kalau 15? 15 adalah divisible, dapat dibagi oleh 2 atau 3. Kan? 15 divisible by 2 or 3, but not both, tapi tidak keduanya. Ya. Nah, baik, kita mulai. Nah, ini artinya 15 dapat dibagi oleh 2 atau 3. Ya, di antara 2 atau 3. Ya kan? Dia dibagi oleh 2 atau 3, tetapi tidak duanya. Jadi di antara satu itu. Oke. In line 4, number modulus 2 equal nil, and number modulus 3 equal nil. Check whether the number is divisible by 2 and 4. Number modulus 2 equal nil, or number modulus 3 equal nil. Check whether the number is divisible by 2 or 4. Ini salah ini ya. Or 3 maksudnya. The Boolean expression in line 10 to 11. Number
itu ya, number modulus 2 equal nil and number modulus 3 equal nil and not number equals to not number modulus 2 equal nil and number modulus 3 equal nil. Check whether the number is divisible by 2 or 3 but not both. Oke. Pada baris yang keempat ya, number modulus 2 sama dengan 0 dan n number modulus 3 sama dengan 0. Ya. Memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 3. Number modulus 2 sama dengan 0 atau number modulus 3 sama dengan 0. Baris 7 memeriksa apakah angka tersebut habis dibagi 2 atau 3. Ekspresi boolean di baris 11, 10, dan 11. Ya. Maka ekspresi ini number modulus 2 sama dengan 0 and number modulus 3 sama dengan 0 dan not number modulus 2 sama dengan 0 dan number modulus 3. N number modulus 3 sama dengan 0 itu adalah memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi 2 atau 3 tetapi tidak keduanya ya. Baik, lanjut. If one of the operand and operator is false ya, and operator is false, the expression is false. If one of the operand of an or operator is true, maka the expression is true. Python uses these properties to improve the performance of this operator. When evaluating P1 and P2, Python first evaluate P1 and then if P1 is true, evaluate P2. If P1 is false, it does not evaluate P2. When evaluating P1 or P2, Python first evaluate P1 and then if P1 is false, evaluate P2. If P1 is true, it does not evaluate P2. Ya. Therefore, and referred to as the conditional or short circuit and operator. And or is referred to as the conditional short circuit or operator. Jika salah satu operan dari operator dan n bernilai false, maka ekspresinya false. Jika salah satu operan dari operator or ya bernilai true, maka ekspresinya adalah true. Python menggunakan properti ini untuk meningkatkan kinerja operator. Saat mengevaluasi P1 dan P2, Python terlebih dahulu mengevaluasi P1 dan kemudian jika P1 bernilai true, maka dia akan mengevaluasi P2. Jika P1 bernilai false, maka tidak mengevaluasi P2. Saat mengevaluasi P1 atau P2, Python terlebih dahulu mengevaluasi P1 dan kemudian jika P1 bernilai false ya, maka dia mengevaluasi P2. Jika P1 bernilai true, maka tidak mengevaluasi P2. Oleh karena itu, n disebut sebagai operator short circuit n bersyarat dan or disebut operator short circuit or bersyarat. Oke. Lanjut sekarang. Masih bab berikutnya 4.12. Case study, studi kasus, determining leap year, menentukan tahun kabisat. You can use the following Boolean expression to determine whether a year is a leap year. Ya, is leap year itu sama dengan year modulus 4 equal nil. If leap year is leap year and year modulus 10 not equal nil. Ya, jadi Anda dapat menggunakan ekspresi Boolean ya untuk menentukan apakah sebuah tahun itu tahun kabisat. Ya. Ada 3. Yang pertama 1, tahun kabisat itu adalah year dibagi 4. Itu sama dengan 0. Jadi kalau dibagi 4, modulus 4 ya, sisanya 0, maka itu tahun kabisat. Kemudian is leap year and year modulus 100 tidak sama dengan 0. Tidak habis dibagi 100. Kemudian is leap year or year modulus 400 ya sama dengan 0. Jadi artinya habis dibagi 400 ya kan. Oke. Or you can combine all this expression into one like this. Jadi is leap nanti bisa dikombinasikan seperti ini. Nah, salah satu. Ini dengan ini itu di n kan. Sedangkan ini nanti dengan ini di or. Listing 4.9 is an example of program that lets the user enter a year and then determines whether it is a leap year. Listing leap year.py. Oke, bisa lihatkan codingnya.
leap year. Ini kan. Coba kita cek F5. Kita masukkan 2008. Yes, true. Betul ya. Oke, kita jalankan lagi. 1900. Apakah betul? Kapset bukan. Dan kita jalankan lagi. 2002. Apakah tahun kehabisan? Salah. Ternyata 2002 bukan tahun kehabisan. Oke. Ya, jadi nanti silakan diketik aja ini. Listnya kan pendek ini. Leap year. Tahun kehabisan. Baik, 4.13. Lanjut kita ke 4.13. Kalau ini studi kasusnya adalah lottery. Ya, ini lottery. Suppose you want to develop a program to play a lottery. The program randomly generate a two-digit number from the user to enter a two-digit number and determine whether the user win according to the following rule. If the user input matches the lottery in the exact order, the award is $10,000. If all the digit in the user input match all the digit in the lottery number, the award is $3,000. If one digit in the user input match a digit in the lottery number, the award $1,000. The complete program is shown in listing 4.10. Misalkan Anda ingin mengembangkan program untuk bermain lotre. Program ini secara acak menghasilkan angka 2 digit, meminta pengguna untuk memasukkan angka 2 digit, dan menentukan apakah pengguna menang sesuai dengan aturan berikut. Ya, kita lihat. Jika input pengguna cocok dengan lotre dalam urutan yang tepat, hadiahnya adalah $10.000. Jika semua digit dalam input pengguna cocok dengan semua digit dalam angka lotre, hadiahnya adalah $3.000. Tapi jika satu digit dari input pengguna cocok dengan digit dalam angka lotre, hadiahnya adalah $1.000. Oke, program lengkap ditampilkan di listing 4.10. Nah, ini lumayan panjang. Oke, ya nanti silakan. Ada beberapa poin. Satu, pertama menggenerate lotre. Ya, di sini angka lotrenya digenerate dulu pakai random ya. Kemudian meminta pengguna memasukkan tebakan. Ya, oke. Kemudian menghitung digit pertama disimpan ya untuk mendapatkan digit dari lotre, kemudian dapatkan digit dari tebakan. Dia kan nebak tuh tadi. Oke. Maka lottery number is, nah ini dipakai kan gini. Check the guess, artinya di sini ya cek periksa tebakan ya. Jika guessnya sama dengan lotre maka Anda menang 10.000. Tapi jika digit 2 sama dengan lotre digit 1 and guess digit 1 sama dengan lotre digit 2, matchnya all digit you win 3.000. Jadi digitnya benar tapi salah letaknya. Nah, kemudian guess digit, ini yang tebakan. Kalau dia hanya match one digit maka menangnya 1.000. Kalau salah ya sorry no match ya. Kita coba. Kalau ini kan sifatnya adalah random ya acak. Jadi berbeda dengan itu. Gak apa-apa, kita mau coba aja. Kita coba 45. Apa yang terjadi? The lottery number is 80. Oke, sorry, match ya. Ini berat ini ya. Ayo, saya tebak. 21. Ternyata loterinya 45 ya. Sorry no match. Jadi nggak dapat ya. Seperti itu ya. Jadi ini nebak angka saja sih ya. Nebak angka saja. Baik. The program generate a lottery number using random.randin nil 99 ya 99 function line 4 and from the user enter a quest tebakan line 7. Note the quest modulus 10 obtain the last digit from quest and quest double slash ya 10 ini maksudnya dibagi div ya bagian integer ya obtain the first digit from guess since guess is two digit number ya. Program ini menghasilkan angka lotre menggunakan fungsi random.randin 0,0 sampai 99 baris 4 dan meminta pengguna untuk memasukkan tebakan baris 7. Perhatikan bahwa guess persen 10 guess persen modulus 10 mendapatkan digit terakhir dari guess dan guess tanda bagi div ya 10 mendapatkan digit pertama dari guess karena guess adalah angka 2 digit baris 14 15 ya. Baik, maka the program check the guess again the lottery number in this order. Pertama,
1. First check whether the guess matches the lottery number exactly. Line 20, ya. If not, check whether the reversal of the quest matches the lottery number. Kemudian, if not, check whether one digit is in the lottery number. If not, nothing match and display sorry, no match. Jadi program ini memeriksa tebakan terhadap angka lotre. Yang pertama, periksa apakah tebakan cocok persis dengan angka lotre. Jika tidak, periksa apakah kebalikan dari tebakan cocok dengan angka lotre. Jadi tebak ya situ 2 digit tadi. Jika tidak, periksa apakah 1 digit ada di angka lotre. Jika tidak, maka tidak ada yang cocok, maka ditampilkan maaf, tidak ada yang cocok, ya. Baik, itu teman-teman kita sudah sampai ke halaman 116, ya. Masih berbicara tentang selection, tentang if, then, if, elif, else, ya. Itu yang paling lengkapnya. Baik, kita lanjutkan nanti di episode ke berikutnya, ya. Kita akan membahas tentang conditional expression. Jadi ekspresi-ekspresi kondisional ini menarik, lebih menantang karena tantangannya di sini, ya. 4.14. Baik, teman-teman Python Mania, selamat belajar, tetap semangat ya, tetap yakin bahwa Python itu mudah dipelajari karena Python itu simple sekali dan juga Python itu menyenangkan. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.